Nabi SAW bersabda, "Yakhrujud dajjal fi khiffati minad din wa idbarin minal ilm." Sesungguhnya Dajjal keluar di saat manusia sangat meremehkan agamanya dan lari dari ilmu pengetahuan agama. Saat manusia lemah tentang akidah, saat manusia lemah tentang ibadah, kerusakan di dalam akhlak tersebar, kerusakan di dalam muamalah tersebar, kerusakan di dalam ibadah dan akidah tersebar. Orang mulai bermuamalah dengan muamalah riba, berdusta, melakukan kezaliman, melakukan penyimpangan dalam ibadah, jauh daripada sunnah Nabi SAW dan menyimpang dari akidah. Tersebarnya kesyirikan, tersebarnya maksiat, kemudian orang lari dari talabul ilmi, mempelajari ilmu agama, sehingga tidak punya pengetahuan tentang akidah, tentang hukum-hukum ibadah, bahkan tidak punya pengetahuan sampai kepada masalah keluarnya Dajjal. Siapa Dajjal? Bagaimana sifat-sifatnya? Kapan keluarnya? Manusia sudah tidak tahu, dan para duat sudah mulai meninggalkan memperingatkan manusia tentang Dajjal di mimbar-mimbar mereka, di majlis-majlis mereka. Maka saat itulah kata Nabi SAW, "Yakhrujud Dajjal fi khiffatin minad dini wa idbarin minal ilm." Dajjal akan keluar di saat lemahnya manusia tentang agamanya dan larinya manusia untuk mempelajari agamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamati fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal." Kata Nabi SAW, apabila Baitul Maqdis, maksudnya negeri Palestina, sudah mulai dijadikan pusat kekuatan kaum muslim, tegak khilafah di sana. Bersamaan dengan itu kharabu Yathrib, tumbangnya, hancurnya kota Yathrib, kota tempat hijrahnya Nabi SAW. Tapi tentu yang dimaksud kharabu Yathrib, hancurnya Yathrib di sini, bukan berarti hancur kotanya, tidak. Bahkan ketika itu Yathrib, kota Madinah, di atas puncak kemegahan, di atas puncak kemewahan, di atas puncak kemajuan ekonomi dan bangunan. Akan tetapi manusia mulai meninggalkan kota itu. Kemana mereka mengarah? Mereka mengarah ke satu titik di Palestina, di Baitul Maqdis. Disitulah kaum muslimin akan berkumpul di akhir zaman. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Dan hancurnya kota Madinah, robohnya kota Madinah, maka akan terjadi malhamatul kubra, peperangan maha dahsyat, peperangan yang tidak ada orang yang lebih besar sepanjang sejarah manusia, lebih besar daripada perang dunia pertama, lebih besar daripada perang dunia kedua. Bahkan tidak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan malhamatul kubra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunan keduanya. Nabi SAW bersabda, "Satastalihuna ar-rum sulhan aminah, fataghzuna antum wahum aduwwan min waraikum, fatansuruna wa taghnamuna wa taslamuna, thumma yarji'una hatta tanzilu bimarjiddi thalun, fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyah as-saliba fayaqulu ghalaba as-salib, ghalaba as-salib, fayaghdabu rajulun minal muslimin fayadukkuhu, fa indama dhalik taqdirur rum wa tajma'u lil malhamatil kubra." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab malhamatul kubra disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, kalian di akhir zaman akan berdamai bersama orang-orang Romawi, maksudnya orang-orang Nasrani yang ada di Eropa. Kalian akan berperang bersama mereka, melawan musuh di belakang-belakang kalian. Tentu yang dimaksud sebelah timur Madinah, Madinah Damaskus. Maka kalian akan dimenangkan
kalian akan mendapatkan harta rampasan perang, kata Rasul, dan kalian akan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kemudian kalian akan kembali ke tempat yang disebut dengan Marjid Talul. Tiba-tiba kemudian seorang laki-laki yang beragama Nasrani dari tentara Romawi mengangkat salib dan mengatakan, ghalabas salib, ghalabas salib, salib telah menang, salib telah menang. Maka seorang laki-laki dari kaum muslimin ghadib, marah, maka kemudian dipukulnya sampai dia meninggal. Maka ketika itulah berkhianatlah orang-orang Romawi. Kemudian mereka berkumpul untuk berperang melawan kaum muslimin dalam Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah terjadi Malhamatul Kubra dan kaum muslimin dimenangkan, maka ketika itulah mereka akan menuju ke sebuah kota yang disebut dengan Konstantinopel, kota yang sebagiannya daratan dan sebagiannya lautan, dan dimenangkan hanya dengan takbir Allahu Akbar. Maka ketika kemudian mereka sedang meletakkan suyufuhum, pedang-pedang mereka, ala syajarati zaitun, di atas pohon-pohon zaitun, tiba-tiba kemudian ada isu Dajjal telah keluar dan menuju rumah-rumah mereka di Syam. Maka kemudian pasukan kaum muslimin memerintahkan 10 penunggang berkuda. Kata Nabi SAW, aku tahu sifat-sifat mereka, aku tahu sifat-sifat kuda mereka, dan mereka sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Malhamatul Kubra dan juga keluarnya Dajjal itu tidak lama, karena sebagian para ulama berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Malhamatul Kubra, pembebasan Konstantinopel, kemudian keluarnya Dajjal, fi sab'ati ashhur, itu hanya ada pada 7 bulan. 7 bulan ini terjadi 3 peristiwa besar. Perang mahadahsyat, kemudian pembebasan Konstantinopel, kemudian keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yanzila rum bil a'maq au dabik. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang Romawi berkumpul di A'maq ataupun di Dabik, dan Dabik adalah selatannya Suriah. Maka keluarlah tentara dari kota Madinah Damaskus. Kata Nabi SAW, tentara kaum muslimin yang keluar dari kota Damaskus ini, hum min khiyari ahlil ardi, mereka sebaik-baik manusia yang berada di kolong langit. Maka apabila kemudian bertemu tentara kaum muslimin dalam Malhamatul Kubra dengan tentara orang-orang Romawi, orang-orang yang mengangkat salib, maka keluarlah sepertiga pasukan kaum muslimin. Tetapi sepertiga pasukan kaum muslimin ini, kata Nabi SAW, ya la yatubullahu alaihim abada, Allah tidak akan menerima tobat mereka selamanya. Kenapa? Karena sepertiga pasukan yang pertama dikeluarkan mereka para pengecut,
sebagian mereka tunggang langgang, dan sebagian mereka bergabung dengan tentara Nasrani. Makanya kata Rasul, la yatubullahi alaihim abada, Allah tidak menerima tobat mereka selamanya. Kemudian dikeluarkan lagi sepertiga pasukan kaum muslimin, hum afdalus syuhada'a indallah. Maka sepertiga pasukan berikutnya mereka gugur ketika melawan tentara Salim di Malhamatil Kubra. Tapi Rasul mengatakan mereka seafdol-afdolnya orang yang mati syahid yang ada di kolong langit di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikeluarkan sisanya sepertiganya, la yaftanuna abada, mereka tidak terfitnah sedikit pun, dan kemenangan berada di tangan mereka. Salim kalah dengan sepertiga pasukan yang betul-betul berani lillahi ta'ala, dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Mereka bisa mengalahkan tentara orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW, ketika terjadi Malhamatul Kubra, kemudian bergerak kaum muslimin membebaskan Konstantinopel hanya dengan ucapan takbir, tiba-tiba Dajjal keluar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu seberapa besar tentara musuh kala itu? Dalam hadis Bukhari, tentara Rum atau disebut dengan Bani Asfar, lahu thamanina alamun waraya, mereka gabungan dari 80 negara, tahta kulli rayatin 12 alfa muqatil, dan setiap satu negara membawa 12.000 pasukan. Kaum muslimin melawan 80 negara, dan satu negara akan mengirim 12.000 pasukan tempurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sekalipun jumlah musuh kala itu lebih banyak dibandingkan musuh kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar, tidak lain karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, falahu arba'una laylatan yasihuna fil ardi al yawmu minha kassan wal yawmu minha kasyahri wal yawmu minha kal jum'ati thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhi. Ketika Dajjal keluar, kata Rasul, maka Dajjal akan keluar selama 40 malam. Tidak ada satu tempat di bumi, tidak ada satu jengkal tanah di kolong langit kecuali Dajjal akan menginjaknya. Dajjal akan masuk ke kutub-kutub, Dajjal akan masuk ke daerah-daerah normal, ke gunung-gunung, ke lereng-lereng, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke perkotaan, ke perdesaan, ke semua tempat. Tidak ada satupun tanah di bumi kecuali diinjak Dajjal, kecuali 2 kota yang dipagari oleh para malaikat, maksudnya Al-Makkah wal Madinah, Mekah dan Madinah. Kata Nabi SAW, ketika Dajjal keluar selama 40 malam, maka 3 malam Dajjal akan keluar ke kutub-kutub, ke daerah yang siangnya lama atau malamnya lama, ke daerah yang satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, dan satu harinya sama dengan sejumat.
baru hari keempat, Dajjal akan keliling ke hari-hari yang normal, waktu siang dan malamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal akan keluar memfitnah manusia, membawa surga dan neraka, membawa api dan air, memfitnah manusia. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau Dajjal hidup di hadapan kalian sementara aku hidup, aku yang akan melawan. Akan tapi kalau Dajjal itu kemudian keluar di antara kalian dan aku sudah tiada, maka masing-masing kalian harus melawannya. Masing-masing kalian harus berhujjah terhadap Dajjal. Dan tidak ada yang sanggup melawan Dajjal. Hampir kebanyakan penduduk bumi akan menuhankan Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Hanya sedikit orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan Dajjal akan keluar di negeri yang mayoritas orang-orang Syiah Iran, Asfahan, diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, dan akan bergerak mengelilingi bumi untuk memfitnah manusia sampai akhirnya dibunuh oleh Isa bin Maryam di Babil Lut, di tempat mayoritas yang sekarang dipenuhi orang-orang Yahudi di kota Israel. Karena bagi orang-orang Yahudi, Dajjal adalah Mesius mereka, penolong mereka. Makanya ketika terjadi Malhamatul Kubra, di mana orang-orang Yahudi? Kenapa yang berperang orang Islam melawan orang-orang Nasrani yang berkhianat kepada kaum muslimin di akhir zaman? Karena orang-orang Yahudi kaum yang pengecut, mereka sembunyi ketakutan. Saat kemudian terjadi Malhamatul Kubra dan dimenangkan kaum muslimin, maka Dajjal akan keluar kepada mereka, marah karena orang-orang Yahudi tidak berani perang. Dari sini Rasul mengatakan, la yakhrujud Dajjal illa ala ghadbatin yaghdibuha. Tidak akan keluar Dajjal kecuali karena ada kemarahan yang menyulutnya. Dan Dajjal marah dengan orang-orang Yahudi karena mereka tidak berani perang dalam Malhamatul Kubra. Sejak itulah Dajjal memimpin orang-orang Yahudi pertama dari kalangan Yahudi Asfahan, 70.000 Yahudi lengkap dengan atribut di kepala mereka, kemudian berperang melawan kaum muslimin. Dan banyaknya mengikut Dajjal menjadikan tentara kaum muslimin, tentara Al-Mahdil Muntadhar, harus sembunyi di Bukit Tur sampai kelaparan, sehingga kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak karena laparnya.